Di situ vegetasi mulai terbuka, sembari berpegangan ke batang tanaman, dan harus hati-hati. Karena salah sedikit saja, mereka bisa jatuh ke bawah. Baru 5 menit naik, mereka berdua dikejutkan oleh suara gemelan yang sangat jelas dan nyata, membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara tersebut seperti mendekat dan bersumber dari lapangan yang sangat luas di bawah lokasi mereka naik. Nimbes dan Ari tanpa aba-aba refleks langsung menatap dan diam. Seketika mereka duduk sembari menunggu suara gemelan itu hilang. Selama kurang lebih 15 detik. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Kali ini, gue akan menceritakan tentang kisah pendaki yang tersesat ke kuburan kuno saat akan ke puncak Gunung Lawu dan mengalami berbagai kejadian aneh. Kisah ini dialami pendaki asal Kediri, di mana pendakian ini dilakukan pada bulan Suro dan beranggotakan hanya 2 orang saja. Jadi bagaimana kisah mereka saat tersesat dan kejadian aneh apa saja yang mereka alami? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Seperti biasa, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Berawal dari liburan semester tahun 2019, sebut saja pendaki ini Nimbes, bersama temannya bernama Ari, lewat obrolan santai di kantin kampus. Mereka sepakat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno untuk melepas padatnya perkuliahan. Ya memang mereka kuliah satu jurusan di salah satu kampus swasta di kota Kediri. Setelah sebelumnya mereka juga mendaki ke Gunung Wilis yang tak jauh dari kampusnya. Jadi bisa dibilang Ari adalah orang pertama kali yang mengajak Nimbes untuk mendaki dan sukses meracuni Nimbes untuk menyukai alam bebas, khususnya pendakian. Minggu siang, Nimbes berkunjung ke kos Ari untuk menanyakan persiapan buat pendakian esok ke Gunung Arjuno. Sembari packing peralatan dan logistik, Ari bersantai sembari bermain ponsel. Ari memanggil Nimbes dengan nada setengah kaget dan senyum. "Bes, coba sini lihat IG." "Emang ada apa, Ar?" Nimbes sambil menghampirinya. "Gunung Arjuno kebakaran, Bes." "Waduh, lalu gimana enaknya?" Di situ, Nimbes langsung mencoba cross-check fanspage FB Gunung Arjuno via thread test sambil mengiyakan ucapan Ari. "Iya Ar, betul katamu. Tadi pagi Gunung Arjuno kebakaran hebat. Dan ada info juga, Arjuno ditutup sementara tanpa batas waktu." Waduh, padahal mereka sudah prepare cari tahu info Gunung Arjuno, mulai jalur, pantangannya, dan transportasi menuju ke sana. "Kalau aku ngikut kamu, Bes. Soalnya aku juga nggak tahu gunung di Jawa." Jadi hari ini seorang pendatang dari Samarinda. Lagian kita juga sudah nyewa, nyiapin logistik, dan prepare buat besok. Mau nggak mau harus ganti, Bes. Kamu ada referensi gunung deket selain Arjuno nggak? Yang ada situs sejarahnya. Jadi mereka berdua memang mempunyai misi atau tujuan mendaki sembari belajar situs sejarah di gunung. Mau ndak mau kita ke Lawu, Ar. Kalau memang mau yang dekat dan ada situs sejarahnya. "Oke deh, Bes." Sambil ketawa, Ari nyeletuk ke Nimbes. "Kita punya PR, Bes, untuk cari info jalur, trek, pendakian via mana, serta larangan pendakian ke Gunung Lawu." Mengingat waktu sudah asyar, ya sudah, Nimbes pamit pulang buat istirahat dan minta restu ke ibunya buat pendakian besok. Hari pertama, mereka berangkat dari Kediri ke Magetan jam 8 pagi. Pada hari Senin tanggal 2 September 2019, tepat hari kedua di bulan Suro. Sengaja memang mereka mendaki pada hari kedua Suro, karena memang biasanya kalau mendaki di Lawu pada malam Suro atau 1 Suro, pasti akan ramai oleh pendaki spiritual yang ingin merasakan bermalam di Lawu pada malam 1 Suro dengan tujuan tertentu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di terminal Magetan. Mereka makan, sholat, dan ngerokok
serta ngobrol dengan 3 orang bapak-bapak untuk mencari informasi transportasi dari terminal ke base camp. Akhirnya ada satu dari orang tersebut menawari mereka kendaraan yang pada waktu itu sejalan dengan penumpang lain. Setelah menghabiskan 2 batang rokok, Nimbes dan Ari berpamitan dengan bapak tadi dan dia pun sedikit berpesan, "Dek, kalau di Lawu, dijaga ucapan, perbuatan, dan hati-hati. Di perjalanan, ada penumpang seorang ibu parubaya dengan memakai pakaian jari dan kebaya dengan membopong pisang standan. Dia juga bertanya kepada mereka berdua. Waktu itu, Ari yang ditanya, 'Nak, dari mana? Mau ke Lawu ya?' Ari yang ada di sebelah ibunya, dia menjawab, 'Dari Kediri. Iya Bu, mau ke Lawu.' Sebelum ibunya turun di pasar Magetan, ibunya pun berpesan. Dan anehnya, pesannya persis dengan ucapan dengan bapak tadi yang tadi mereka temui di terminal. 'Le, kalau di Lawu, jaga ucapan, perbuatan, dan hati-hati. Ini bulan Suro.' 'Gih Bu,' jawab Nimbes. Akhirnya mereka sampai tepat pukul jam 2 siang di base camp Cemoro Kandang berkat saran dari si supir mobil L300 tadi. 'Jika ingin santai dan menikmati lebih lama, enakan lewat Cemoro Kandang Mas,' tutur si bapak sopir. Ya memang setelah Nimbes baca di internet bahwa jalur Cemoro Kandang memang jalur relatif landai dan cukup panjang trek jalurnya, yaitu 12 km dengan memutari bukit dibandingkan jalur Cemoro Sewu dengan trek batu berundak. Di pos Cemoro Kandang, mereka beristirahat 10 menitan untuk mengurus Simaksi. Dan Ari sedang asik mengamati peta jalur yang berada di sudut pojok kanan depan base camp pada saat Simaksi. Tak lupa, mereka bertanya kepada penjaga pos untuk briefing. 'Mas, yang naik gunung hari ini rame nggak?' 'Oh, kalau hari ini baru 2 orang yang daki Mas, dan kebanyakan pada turun lintas jalur. Kemarin kan habis ada acara operasi PAM 1 Suro,' jawab Mas penjaga pos. Lagi-lagi, penjaga pos pun berpesan yang sama, persis dengan bapak dan ibu yang ditemui tadi sebelum di terminal dan perjalanan. Akhirnya setelah mengurus Simaksi, berdoa, mereka pun memulai pendakian pukul 2:15. Sambil berjalan, Nimbes pun bertanya kepada Ari sambil sedikit bertanya-tanya. Ar, kamu inget nggak nasihat penjaga pos tadi? Mirip sekali ya sama yang dipesankan sama bapak dan ibu yang kita temui tadi.' 'Alah, nggak apa-apa Mbes. Mungkin kebetulan, kan kita juga baru pertama kali ke Gunung Lawu. Dan pada waktu bulan Suro lagi,' jawab si Ari ke Nimbes sembari meyakinkan. Berjalan dengan langkah kecil dan santai, dengan diselingi tawa, dan sekali Ari mendokumentasikan perjalanan dengan vlog. Dengan ditemani trek yang masih landai dan berliku, mereka meninggalkan pos perizinan. 20 menitan berjalan, mereka bertemu dengan rombongan 11 orang. Mereka pun menyapa, dari mana, naik via mana, dan puncak atau jalur rame enggak. Dan mereka rombongan dari Surabaya, naik kemarin lintas jalur dari Cemoro Sewu dan turun Cemoro Kandang. Kalau jalur sini sepi dan tadi udah pada turun semua. Selepas bercengkrama dengan pendaki tadi, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1, pos Taman Sari Bawah. Dan sampainya di pos 2, Taman Sari Atas, pukul 4:30 sore dengan aman dan selamat. Mereka beristirahat, mulai minum, ngerokok sambil makan cemilan yang dibawa Ari. Dari arah belakang, mereka dihampiri oleh 3 burung jalak gading. Seakan mau bercengkrama dengan mereka. Si Ari berkata ke Nimbes, "Bes, ada burung jalak gading. Katanya kalau ada burung jalak gading, tandanya kita diterima," ucap Ari sembari memberi makan cemilan snack kepada 2 burung yang turun dan mendekat. Takut keburu malam di trek, mereka pun melanjutkan dengan Ari depan dan Nimbes mengikuti di belakangnya dengan jarak 2 meter di belakangnya, dan masih tetap ditemani dengan burung jalak yang seakan menuntun mereka ke arah puncak. Sedikit informasi, pos 3 merupakan pos terpanjang dengan waktu tercepat adalah 2-2,5 jam dari pos 2 menurut Ari yang melihat peta di pos pendakian awal tadi. Masih di jalur pos 2 ke pos 3 dengan trek sedikit menanjak.
hal ganjil pun mulai muncul. Tercium bau dupa dan busuk yang menghilang dan muncul lagi, seperti berulang-ulang. Padahal trek sebelah kanan tebing dan kiri jurang. Pikir Nimbes, masa ada bangkai atau orang bertapa di sini? Namun sepertinya tidak mungkin. Dan ternyata bukan Nimbes saja yang menciumnya. Terang-terangan Ari mengucapkan, "Bes, bau bunga kah?" Nimbes pun mengiyakan. "Tapi kok beda ya sama yang dia cium?" ucap Nimbes dalam hati. Lelah, akhirnya mereka pun istirahat sambil berfoto di lautan awan yang sangat indah. Memang di jalur ini terkenal menjadi salah satu spot foto. Setelah foto, mereka pun istirahat, mengingat waktu sudah pukul 6 sore. Dan itu tandanya masuk maghrib. Mereka percaya bahwa kalau sedang perjalanan, hendaknya berhenti dan sholat di waktu maghrib, agar terhindar dari mara bahaya. Melihat medan trek yang sempit, hanya 1 meter lebarnya, akhirnya mereka pun hanya istirahat dan tidak memungkinkan untuk sholat. Lalu si Ari berinisiatif dan mengupload hasil foto. "Wah, ternyata ada sinyal, Bes," ucap Ari dengan sedikit tertawa senang. Kan di gunung jarang ada sinyal. "Wah, coba upload di WhatsApp Ar dan minta tolong video call Mbak R." Mbak R ini adalah salah satu ketua organisasi di kampus dan mereka juga masih mempunyai tanggung jawab sebagai panitia di acara kampus. Akhirnya mereka mencoba telepon untuk meminta izin dulu selama 2-3 hari. "Assalamualaikum Mbak R. Kami minta izin dulu ya, off 3 harian. Soalnya lagi di pendakian Lawu." Telepon Ari. "Waalaikumsalam. Loh, kalian mendaki toh? Lah tanggunganmu gimana sebagai panitia?" ucap Erin sedikit terkejut. "Ya Mbak, aman pokoknya. Kita izin dulu ya," ujar Nimbes dan Ari. "Walah ya wis. Apa itu putih-putih terbang di belakang kamu?" kata Erin sambil ketawa. Sembari menengok ke belakang, Nimbes berucap, "Hus, ngawur. Jangan aneh-aneh Mbak, sudah gelap. Dan di trek soalnya," ujar Nimbes sambil sedikit panik dan tersenyum. "Ya udahlah, gitu aja. Wassalamualaikum," kata Ari. Belum ada balasan dari Mbak R, Ari langsung menutup teleponnya. Mereka pun sadar karena mereka cemas dengan sedikit rasa takut. Karena sadar mereka masih di jalur. Akhirnya mereka pun melanjutkan sambil sedikit merinding mengingat ucapan Mbak R tadi. Baru beberapa langkah berjalan, Keril Nimbes terasa seperti ada yang memukulnya dari arah kiri. Seperti menggunakan ranting, namun rasanya yang kena ke ujung tangannya. Di situ, Nimbes langsung refleks dan ternyata benar. Ternyata ada ranting kayak bekas kebakaran. Tapi anehnya, jalur ini nggak ada pohon bekas kebakaran dan masih hijau-hijau saja. Lanjut jalan, entah kenapa setelah kejadian tadi, Keril Nimbes terasa seperti berat bagian atasnya. Ya seperti yang menekan dari atas. "Ah sudahlah, aku tak mau berpikir negatif lagi," ucap Nimbes dalam hati. Akhirnya setelah 1 jam lebih berjalan, sampailah mereka di pos bayangan yang terdapat 2 bangunan yang tertutup dan terbuka. Lalu Nimbes melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Sunyi, sepi, hanya terdengar suara lonceng kecil yang digantung di belakang Keril Nimbes. Akhirnya mereka istirahat lagi 20 menitan di pos bayangan. Selama istirahat, Nimbes dan Aris sempat debat karena mungkin juga mereka sudah capek dan udara dingin serta sedikit ada keadaan ganjil dari awal pendakian hingga pos bayangan menuju pos 3. Nah di situ awalnya Ari ingin mendirikan tenda di pos bayangan. Namun tetap Nimbes larang. Karena prinsipnya, paling tidak mereka camp di pos 3. Karena di pos bayangan masih belum ada setengah jalan dan masih jauh ke puncak. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nimbes sempat mencium bau melati bercampur bau gosong. Nimbes merasakan bahwa di pos yang terbuka tersebut terdapat tenda. Dan di sebelahnya yang pos tertutup, terlihat jelas ada sosok menggantung di atas bangunan tertutup. Disitulah yang membuat semakin yakin bahwa pos ini tidak ideal buat camp. Karena secara fisik mereka di tanah lapang yang dibuat secara darurat dan depannya jurang dengan pembatas. Namun si Ari tak melihatnya. Sejak itu, Nimbes pun memutuskan jalan lagi aja. Dan akhirnya dengan berat hati, dengan tenaga yang sudah terforsir, Ari pun mengiyakan dan lanjut untuk melanjutkan ke pos 3.
Baru saja berdiri dan melangkahkan kaki meninggalkan bangunan tersebut, ada suara dari dalam bangunan. Seperti ini bunyinya. Nyapo kowe nang kene? Ndang alih. Yang artinya, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Dan sepertinya hanya Nimbes yang mendengar. Di perjalanan pun, Nimbes sempat berjarak lumayan 5 meteran dari Ari. Karena wajar, memang ini menjadi pendakian kedua Nimbes. Sedangkan Ari sudah lumayan sering mendaki gunung. Dan beberapa kali Nimbes beristirahat karena jalan yang mulai menanjak dan fisik mental sudah down. Berjalan lagi. Entah kenapa setiap mereka berjalan, seperti ada yang mengikuti mereka. Seperti suara langkah kaki dan orang mengobrol seperti rombongan pendaki. Akhirnya mereka pun berhenti dan Ari langsung merespon dengan menyenter serta berucap, "Oi, apakah ada orang?" Pikir mereka kan senang. Paling tidak mereka ada temennya waktu jalan di malam hari. Lagi-lagi tidak ada balasan. Ya sudahlah, mungkin mereka gak mendengar suara Ari. Namun anehnya, suara kaki dan obrolan itu muncul kembali ketika mereka berjalan. Dan seakan terdiam ketika coba direspon balik. Kejadian itu terus berulang hingga 4 kali. Hingga mereka sampai di pos 3. Di pos 3 Penggik. Akhirnya mereka sampai. Dan Nimbes pun berucap syukur alhamdulillah sudah sampai. Dan bisa makan ngopi serta istirahat. Amat senang ketika ada 2 pendaki yang buat api unggun di bangunan shelter. Dan 1 lagi tenda di bawah shelter, pendaki asal Jakarta. Tak lupa sembari membangun tenda, mereka mencoba bercengkrama. Paling tidak untuk mengusir rasa capek dan rasa takut. Tidak berlangsung lama, kedua pendaki tersebut berpamitan pada mereka. Mereka akan melanjutkan pendakian. "Mas, ndak mau ikut puncak langsung sama kita?" ucap kedua pendaki tersebut. Lalu si Ari hanya tersenyum memandang Nimbes. Mungkin dia tahu kalau Nimbes masih capek. "Duluan aja mas, gak apa-apa. Kami mau istirahat dulu. Lanjut puncak besok pagi aja. Karena kami juga masih capek," ucap Ari kepada kedua pendaki tersebut. "Ah, bakal sepi nih pos 3, saut Nimbes sambil senyum. Tapi tak apalah, masih ada 1 tenda lagi, pendaki asal Jakarta. Paling tidak mereka tak sendirian di sini." Namun anehnya, kedua pendaki asal Jakarta itu malah izin tidur dengan tatapan tajam si cowok. Waktu Nimbes dan Ari mengajak ngobrol, mereka seakan menghindar dari obrolan mereka berdua. "Aneh, wong ada orang kok dicuekin," ucap Nimbes sedikit kesal. "Ya mungkin mereka capek Mbes," ujar si Ari. Setelah itu mereka pun segera tidur untuk persiapan besok pagi hari menuju puncak Hargo Dumilah dan bertemu Mbok Iem di Hargo Dalam. Hari kedua pendakian, pukul 6 pagi, Ari membangunkan Nimbes dengan berucap, "Bes, ada burung di atas kita dan mengelilingi tenda." Ternyata benar. Setelah Nimbes bangun buka tenda, burung jala-gading lagi seakan memberi tanda bahwa hari sudah pagi. Dan mereka pun segera cuci muka serta masak mie goreng dan teh. Mereka pun langsung berberes tenda untuk sarapan sebelum muncak. Tak lupa mereka berpamitan dengan pendaki asal Jakarta di tenda sebelah. Rencana mau menawarkan untuk summit bareng ke puncak. Namun kembali lagi, kali ini si cowok dan cewek menolak dengan alasan kaki si cewek masih sakit. Namun anehnya, mereka juga tidak keluar tenda. Karena udara masih cukup dingin, persiapan perjalanan juga agak molor. Mereka berjalan, tetap Ari di depan, Nimbes mengikutinya. Mereka meninggalkan pos 3 pukul 8 dengan jalan santai sembari menghangatkan tubuh dengan munculnya matahari. Untungnya jalur dari pos 3 ke pos 4 lumayan dekat, namun medan sudah mulai menanjak. Sekitar 1,5 jam, akhirnya Nimbes dan Ari sampai di pos 4, yaitu pos Cokro Suryo. Di Cokro Suryo sendiri, mereka menemukan warung untuk makan dan istirahat, serta membeli air minum untuk stok turun. Karena air minum mereka mulai habis. Karena memang pada waktu itu, laut sedang musim kemarau. Jadi mata air kering dan hanya ada di Sendang Derajat. Di pos Cokro Suryo, terdapat batu bermotif kerajaan Majapahit. Lalu Nimbes membakar dupa, lalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan bagi mereka saat mendaki dan keselamatan warga di sekitar Lawu agar terhindar dari mara bahaya.
Ya, memang ini rutin dilakukan Nimbes ketika melakukan pendakian sebagai bentuk menghormati para leluhur. Setelah selesai, mereka lalu bergegas menuju puncak, mengingat hari sudah menuju tengah hari. Belum jauh meninggalkan pos Cokro Suryo, mereka bertemu 2 orang pendaki lainnya yang turun dari puncak Lawu menuju arah turun. "Masih jauh mas puncaknya," ucap Nimbes dan Ari. "Ndak mas, udah deket. Nanti kalau ada pertigaan belok kanan, lurus ke atas ngikuti pita tanda ya mas. Soalnya di situ banyak yang sering kebablasan lurus ke jalan buntu." Nimbes pun mengiyakan dan berterima kasih atas pesan yang diberikan. Lanjut jalan lagi, sambil berbincang dan bercanda bersama Ari, Nimbes berucap, "Wah, jalannya bonus terus Ar dari pos 4. Lalu mana pertigaan yang dibilang tadi ya?" "Udah, pokoknya ngikutin pita Mbes, aman." Lalu mereka bertemu dengan pohon yang melintang di jalur. Mereka lanjut terus, hingga mereka pun terpaksa naik bukit. Karena ingat pesan 2 pendaki tadi, bahwa ngikutin pita saja, dan kalau ada pertigaan, baru ke kanan. Pada waktu itu, mereka naik posisi air tinggal 1 botol untuk mereka berdua. Sampai di puncak bukit, ternyata jalan buntu, dan akhirnya mereka berpencar. Nimbes ke sebelah kiri dan Ari ke kanan. Namun yang mereka temukan bukanlah jalan, melainkan 3 buah makam tua. Nimbes berkata, "Untung kita jalan pas siang Ar. Coba kalau malam, mungkin beda lagi ceritanya. Bisa saja kita kesasar dan gak bisa kembali sampai sekarang." Mereka di situ diam dan berdoa. Mereka duduk sambil makan buah kecil yang ada di sekitar situ. Buahnya merah seperti blackberry. Di situ Ari nyeletuk, "Bes, rezeki nih, buah bisa dimakan." Alhamdulillahnya, ketika bekal mereka menipis, mereka masih berikan makanan dari Tuhan lewat alam. Akhirnya mereka turun 300 meter dan kembali lagi muncul burung jalak gading, seakan menuntun mereka kembali. Akhirnya mereka sampai di pohon yang tumbang tadi. Ternyata betul, pertigaan memang ada di situ. Sambil terheran, Ari menatap Nimbes. "Kok bisa ya? Padahal tadi juga lewat sini. Tapi kok jalannya tadi lurus?" Sambil berjalan, Nimbes menjawab, "Udah gak apa-apa Ar. Yang penting kita gak kesasar. Malah kita bisa tahu ada makam tua dan dapat rezeki buah ketika bekal menipis." Mereka sampai di pos 5, persimpangan. Jika lurus ke warung legendaris, yaitu warung tertinggi di Indonesia, yaitu Mbok Yem, Hargo Dalem. Nah, mereka memilih ke kanan, naik ke atas langsung ke puncak. Buat antisipasi, puncak dulu, baru turun ke warung Mbok Yem untuk makan. Jalan mulai dari pos 5, naik terus, hampir 70 derajat. Di situ vegetasi mulai terbuka. Sembari berpegangan ke batang tanaman dan harus hati-hati. Karena salah sedikit saja, mereka bisa jatuh ke bawah. Baru 5 menit naik, mereka berdua dikejutkan oleh suara gemelan yang sangat jelas dan nyata. Membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara tersebut seperti mendekat dan bersumber dari lapangan yang sangat luas di bawah lokasi mereka naik. Nimbes dan Ari tanpa aba-aba, refleks langsung menatap dan diam. Seketika mereka duduk sembari menunggu suara gemelan itu hilang. Selama kurang lebih 15 detik. Suara itu sangat jelas dan nyata. Nimbes percaya, walaupun saat siang hari, namun ternyata Gunung Lawu tetap menyimpan misteri. Tepat pukul setengah 12 siang, sampailah mereka di puncak, dan kondisi puncak sangat sepi. Hanya ada 2 orang rombongan dari Jakarta dan Bandung. Total 15 orang lah dengan mereka berdua. Setelah puas berfoto di puncak, mereka akhirnya turun ke warung Mbok Yem. Namun ketika sampai di sana, beliau sedang tidur. Tapi tak apalah, paling tidak mereka sudah menginjakan kaki di sini. Dengan berat hati, mereka menuju warung di ujung persimpangan 4, jalur pendakian Lawu. Di situ mereka mengisi perut yang mulai keroncongan dengan sepiring pecel dan teh hangat untuk mengembalikan tenaga mereka selama pendakian naik. Masih di warung yang sama, mereka bertemu 4 bapak-bapak yang sedang ngopi dan ngerokok sambil ngobrol di pojokan dalam warung. Kayaknya sih pendaki spiritual, karena dari pakaiannya hanya menggunakan kaos dan sarung. Dan ada satu grup pendaki Jakarta, 6 orang, yang mereka temui di puncak tadi. Mereka pun sedikit menguping pembicaraan ke-4 orang tersebut. Begini percakapannya. "Pokoknya,
sopo sing gak hati-hati mesti diganggu lan diubang. Yang artinya siapa yang tidak hati-hati pasti dibuat tersesat, diputar-putar, hanya di jalan di situ saja, ujar salah satu bapak tersebut. Dari arah depanku, salah seorang pendaki rombongan tersebut mengiyakan apa yang dialaminya selama pendakian kemarin. Ternyata benar yang dibilang bapak tadi. Mereka diputar-putar sampai 2 kali saat salah satu orang mereka buang air kecil sembarangan. Terang salah satu pendaki Jakarta. Lalu keempat bapak itu berpesan kepada mereka para pendaki agar selalu berhati-hati dalam berucap. Pesan tersebut mengingatkan Nimbes pada ketiga orang kemarin yang mereka temui di awal pendakian dan memberikan pesan yang hampir mirip. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Akhirnya rombongan pendaki dari Jakarta pamit kepada semua yang berada di warung tersebut. Katanya mereka mau turun lewat basecamp Cemoro Sewu. Selang 10 menit kemudian, Nimbes dan Ari pun menyusul rombongan untuk turun lewat jalur Cemoro Sewu karena mendapatkan masukan dari bapak dan ibu penjual tersebut. Sesampainya mereka di pos 1, yaitu pos wes-wesan, jalur Cemoro Sewu. Di situ burung jalak datang, sempat mengitari mereka di ranting pohon, seakan ingin mengucapkan selamat jalan dan terima kasih. Nimbes pun senyum dan mengucapkan terima kasih. Entah setiap mereka berdua tak tahu arah, di situ pula seakan burung jalak datang untuk menunjukkan arah. Mereka turun dan akhirnya sampai di basecamp Cemoro Sewu, tepat azan maghrib dengan aman dan selamat. Malam itu pun mereka bermalam di basecamp untuk menunggu kendaraan besok pagi. Mereka sampai di Kediri pada hari Rabu 4 September 2019 pukul 2 siang. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita, khususnya untuk para pecinta alam atau pendaki. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk selalu update video terbaru dari kami. Salam lestari, mahasiswa Siluman.